seperti yang dibentuk oleh raja-raja Romawi, sehingga berbenturanlah antara bangsa Arab, Syam, dan Irak. Tokoh yang paling berpengaruh, namun dia sengaja membagi pengaruh Mekah kepada suku-suku lain. Qusaylah yang mengawali masuknya suku Quraisy ke kota Mekah yang sebelumnya tidak tinggal di kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat bertemu kembali dalam kajian kami Ibroh, isi baca bareng buku sirah. Bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pecinta sirah? Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan emirat di kalangan bangsa Arab. Tentunya masih dalam masa sebelum terbitnya matahari Islam di jazirah ini. Syekh Mubarakfuri menjelaskan ternyata ada dua bentuk penguasa jazirah Arab, yakni yang pertama, para raja yang memiliki mahkota namun hakikatnya tidak merdeka dan berdiri sendiri. Yang kedua, para pemimpin kabilah atau suku tidak bermahkota namun memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti para raja. Kebanyakan di antara mereka benar-benar memiliki kebebasan tersendiri layaknya seperti raja yang dinobatkan. Sebagai bentuk yang pertama akan kita bahas 3 kekuasaan raja-raja di sekitar jazirah Arab ini. Yakni raja-raja Yaman di selatan, raja-raja Hirah di timur, dan raja-raja Syam di utara. Sekarang kita ke daerah selatan. Raja-raja Yaman. Raja-raja Yaman memiliki sejarah yang panjang dimulai dari kaum Saba yang hidup ribuan tahun sebelum Masehi. Sejak tahun 300 Masehi, kekacauan, keributan, revolusi dan peperangan antar suku sering terjadi di antara mereka yang justru menjadikan mereka mangsa pihak luar hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Atas bantuan Romawi, Habasyah merebut Yaman yang sedang disibukkan persaingan antara kabilah. Meski sempat berpindah kepada kekuasaan Yahudi, kembali akhirnya Habasyah menguasai Yaman untuk kali kedua. Setelah peristiwa Gajah, penduduk Yaman meminta bantuan kepada Persia. Mereka pun bersekutu melawan orang-orang Habasyah, hingga akhirnya mendapatkan kemerdekaannya di bawah pimpinan Ma'di Ya'rib yang mereka nobatkan sebagai raja. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Setelah Ma'di Ya'rib terbunuh, Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di Son'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari Persia silih berganti menguasai Yaman dan era kepemimpinan mereka yang terakhir di Yaman adalah Badzan yang memeluk Islam di tahun 638 Masehi. Kita ke wilayah timur. Raja-raja Hirah. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Pada masa Ardashir tersebut, Juzaimah al-Wadah menguasai Hirah di daerah Irak. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk tidak menyerang kekuasaannya kecuali dengan cara menjadikan salah seorang bangsa Arab dari mereka yang memiliki loyalitas terhadapnya dan fanatik dalam membelanya sebagai kaki tangannya. Di samping itu dia juga sewaktu-waktu bisa minta bantuan kepada mereka untuk mengalahkan Raja Romawi yang amat ia takuti. Dengan demikian, ia bisa menandingi tentara bentukan yang terdiri dari bangsa Arab juga,
seperti yang dibentuk oleh raja-raja Romawi, sehingga berbenturanlah antara bangsa Arab, Syam, dan Irak. Demikianlah penguasa di Hirah di bawah bayang-bayang Persia terus berlanjut, sampai akhirnya dikuasai oleh pasukan muslimin di bawah komando Khalid bin Walid. Sekarang kita ke wilayah utara, Raja Syam. Di antara mereka adalah Bani Daj'am bin Sulaih yang dikenal dengan sebutan Daj'amah. Mereka dimanfaatkan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab dan sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Karenanya bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan yang dapat mengalahkan Daj'amah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Daumatul Jandal. Suku Ghassan terus berkuasa sebagai kaki tangan Romawi hingga meletus perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Aiham, memeluk Islam pada masa Umar bin Khattab. Demikianlah gambaran tentang raja-raja di wilayah perbatasan Jazirah Arab yang diangkat tidak lain untuk menjadi perpanjangan tangan imperium besar saat itu, Persia dan Romawi. Kita beralih ke bentuk penguasa berikutnya di Jazirah Arab, kekuasaan para pemimpin kabilah. Kekuasaan di Hijaz. Ismail alaihissalam berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya. Setelah beliau wafat, kekuasaan itu dilanjutkan oleh anaknya Nabat dan kemudian Qaidar, sampai akhirnya beralih ke Mudad bin Amr al-Jurhumi. Dengan demikian, sejak saat itu kepemimpinan Mekah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Waktu berjalan, keadaan Bani Jurhum di Mekah mulai memburuk dan keadaan mereka semakin sulit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Ketika Bani Khuza'ah tiba, mereka menyerang Jurhum dan mengusirnya dari Mekah. Dengan demikian Bani Khuza'ah mulai berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Kekuasaan Khuza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, pinggiran Irak dan Bahrain. Sementara di pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraisy dan dari Bani Kinanah. Bani Kinanah sendiri tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram. Hingga muncul Qusay bin Kilab. Siapakah Qusay bin Kilab? Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir adalah kakek keempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berperan dalam membentuk wajah baru kota Mekah. Ayah Qusay, Kilab bin Murrah, meninggal saat beliau masih belia. Ibunya kemudian menikah lagi dengan laki-laki dari suku Quda'ah sehingga Qusay dibesarkan di Banu Quda'ah yang tinggal di luar kota Mekah. Itulah sebabnya kelak suku Quda'ah termasuk saudara tiri Qusay menjadi pendukung setia Qusay. Saat dewasa Qusay menikah dengan Huba putri dari Hulail bin Hubsyah, kepala suku Khuza'ah yang saat itu menguasai kota Mekah. Setelah Hulail meninggal dunia, Qusay mengambil alih kendali kota Mekah melalui kemenangan negosiasi. Meski ada banyak versi mengenai bagaimana cara Qusay memenangkan kota Mekah, namun terlihat tidak ada dendam berkepanjangan pada suku Khuza'ah yang pada akhirnya menjadi pendukung setia kota Mekah. Qusay lah yang mengawali masuknya suku Quraisy ke kota Mekah yang sebelumnya tidak tinggal di kota Mekah. Qusay sendiri memiliki banyak putra, di antaranya yang terkenal Abduddar, Abdul Manaf, Abdul Uzza, dan Abdul Qusay. Langkah awal yang dilakukan Qusay adalah membangun aspek politik dan aspek sosial. Sehingga suku Quraisy yang awalnya relatif kecil dibandingkan dengan kabilah lainnya bisa menjadi fondasi kekuatan Mekah.
Ia memulai dengan menarik dukungan dari seluruh suku Quraisy, bahkan dari Kinanah, lalu berlanjut menarik kabilah lain di luar Mekah menjadi loyalisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Qusay adalah seorang ahli strategi. Qusay tidak menjadikan dirinya sebagai pemimpin tunggal yang berkuasa penuh di Mekah. Ia memang menjadi tokoh terpenting, tokoh utama, tokoh yang paling berpengaruh, namun dia sengaja membagi pengaruh Mekah kepada suku-suku lain karena dia membutuhkan kekuatan kebersamaan. Sehingga mereka tidak merasa menjadi bawahan Qusay. Qusay membagi-bagi tugas dan tanggung jawab pengelolaan Mekah kepada bani-bani suku Quraisy lain. Namun, tugas pemegang kunci Ka'bah, urusan memberi minum air Zam-Zam, menjamu jamaah haji, dan pemegang panji perang tetap menjadi wewenang kekuasaan Qusay. Qusay juga orang yang pertama kali mendirikan bangunan pemukiman di sekitar Ka'bah. Saat itu, area di sekitar Ka'bah dianggap suci, tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Awalnya rencana tersebut mendapat penentangan dari bani lain. Namun dengan kepiawaian persuasi Qusay, akhirnya rencana tersebut disetujui. Sehingga masyarakat yang tadinya nomaden menjadi punya tempat tinggal yang tetap. Ia sendiri menjadikan rumahnya sebagai Darun Nadwah atau rumah parlemen Quraisy. Tempat para elit berkumpul untuk segala kegiatan. Musyawarah, pengambilan keputusan-keputusan penting, dan juga upacara. Bangunan ini memiliki kelebihan tersendiri bagi Quraisy karena tempat itu bisa mempersatukan Quraisy. Jabatan-jabatan lain juga dibagi di antara mereka. Antara lain, Al-Isar, penanganan tempat api berhala, diserahkan kepada Bani Jumah. Tahjirul Anwal, untuk penanganan korban dan nazar, diserahkan kepada Bani Saham. Urusan pemusyawaratan diserahkan kepada Bani Asad. Al-Ashnaq, pengaturan tebusan dan denda, diserahkan kepada Bani Taim. Hukuman atau pembawa panji kaum diserahkan kepada Bani Umayyah. Al-Qubah, militer dan pasukan berkuda, diserahkan kepada Bani Mahzum. Dan As-Sifaroh, kedutaan, hubungan dengan kabilah luar, diserahkan kepada Bani Adi. Demikianlah Qusay bin Kilab, pemimpin kabilah tanpa mahkota, namun dudukannya bak seorang raja. Dengan kemampuannya berstrategi dan bernegosiasi, perkataannya diikuti baik dalam keadaan damai maupun perang. Kepemimpinannya terus berlanjut dan kelak di kemudian hari diteruskan dengan gemilang oleh keturunannya Abdul Manaf, Hashim, dan Abdul Muthalib. Demikian pecinta sirah Ibrah episode ketiga kali ini. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.